Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Hara Alfiraji dengan NIM 12021942880 dan kelas SI 302. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Nah, langsung saja di sini sudah terlihat contoh soal yang diberikan. Nah, untuk masuk ke untuk normalisasi data, kita harus melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama, kita harus masuk ke tahap 1NF. Nah, untuk masuk ke tahap 1NF ini, terdapat syaratnya, yaitu menghilangkan atribut multi-value dan atribut komposit. Nah, di contoh soal tersebut, terdapat null value. Karena di sini terdapat null value, maka tabel ini terdapat atribut multi-value. Nah, caranya gimana? Caranya kita cukup mengcopy pastekan ini ke bawah. Karena ini tuh maksudnya sama gitu. Nah, sudah di copy pastekan ini, maka hasilnya akan seperti ini nih. Nah, tabel ini sudah memenuhi persyaratan dari 1NF. Nah, selanjutnya ketika kita sudah masuk di 1NF, kita harus masuk ke tahap 2NF. Nah, untuk masuk ke tahap 2NF, terdapat syaratnya juga, yaitu syaratnya yang pertama jelas, tabel tersebut sudah berada di 1NF. Dan yang kedua, atribut yang bukan kunci harus memiliki ketergantungan kepada atribut kunci. Nah, caranya gimana? Caranya dengan melakukan fungsional dependensi. Nah, fungsional dependensi yaitu jadi membagi-bagi tabel membagi-bagi tabel menjadi lebih sederhana dan atribut yang bukan kunci harus bergantung kepada atribut yang kunci. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, fungsional dependensi yang pertama, terdapat atribut kuncinya itu NIM, dan atribut yang ketergantungannya itu nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jenis kelamin. Nah, tabelnya ini. Yang kedua, seperti kita lihat ini, tabelnya ini. Yang ketiga, ada fungsional dependensi 3 dengan kode kunci value-nya kode dosen. Atribut kuncinya kode dosen, dan atribut yang ketergantungannya nama dosen dan alamat dosen ini. Dan tabel yang keempat atau fungsional dependensi yang keempat yaitu NIM, kode mata kuliah, dan NSM. Atau kita bisa mengartikannya seperti ini. Untuk mencari NSM, kita butuh atribut NIM dan kode mata kuliah. Nah, jika sudah dibagi-bagikan tabelnya, maka kita harus menghapus duplikasi data, yaitu menghapus data-data yang sudah ada gitu. Tidak boleh ada dua kesamaan data. Oke, baik, kita hapus terlebih dahulu. Nah, baik data-data duplikasinya sudah saya hapus, maka tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, tabel ini sudah memenuhi syarat dari tahap 2NF. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke tahap 3NF. Nah, untuk masuk ke tahap 3NF, syaratnya yang pertama, tabel tersebut sudah berada di tahap 2NF. Dan yang kedua, menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, baik kita bisa lihat di tabel 4 tersebut, apakah ada yang memiliki ketergantungan transitif? Ada, yaitu antara tabel mata kuliah dan tabel dosen. Itu tepatnya di atribut nama dosen dan alamat dosen. Nah, caranya gimana? Sesuai dengan aturannya, jika terdapat jika terdapat ketergantungan transitif, maka kita harus didekomposisi, itu di splitting. Nah, bisa kita lihat, jadi yang ketergantungannya itu fungsional dependensi 2 dan fungsional dependensi 3. Nah, dengan atributnya itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Didekomposisi atau di splitting menjadi kode mata kuliah, SKS, semester, dan kode dosen. Atau dihapus nama dosen dan alamat dosen di tabel mata kuliah. Dan untuk tabel dosennya yaitu masih tetap tidak berubah. Jadi hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, tabel ini sudah memenuhi syarat dari tahap 3NF. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap BCNF. Nah,
Karena syarat BCNF itu menghilangkan atribut motif value dan di sini tidak terdapat atribut motif value, maka tahapan sudah selesai sampai sini. Nah, untuk pembuatan IR diagramnya cukup mudah ya. Jadi di soalnya tersebut terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk pembuatan itemnya, kita cukup drag and drop dari sini ya. Kayak gini misalkan, set, dan misalkan kita mau entitas seperti ini. Nah, kita akan membuat atributnya terlebih dahulu. Nah, baik sesudah dibuat atribut-atributnya, kita sambungkan entitas dengan atributnya menggunakan ini. Cukup mudah ya, tinggal drag and drop, kita tempelkan dengan entitasnya, dan kita tempelkan dengan atributnya. Dan semuanya seperti itu. Nah, jadi pembuatan IRD-nya cukup gampang ya, kita cukup drag and drop saja. Jadi untuk persegi panjang ini melambangkan entitas dan oval ini melambangkan atribut. Dan kita sambung-sambung saja dan ini merupakan melambangkan relasi. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah dan dosen mengajar mata kuliah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.